Yang saya sampaikan ini belum tentu benar, tapi nggak ada salahnya buat dicoba. Pernah kejadian kayak gini nggak? Padahal sudah iklan jor-joran dan bayar jasa influencer, tapi makin hari kok makin sepi pembeli ya? Kalau pernah ngerasain seperti ini, tonton videonya sampai habis. Jadi yang pertama kita harus pahami dulu peran iklan dan influencer itu apa ya. Jadi kita harus pahami dulu peran iklan sama influencer. Yang pertama, peran iklan sama influencer ini kelihatan gak ya? Oh, kelihatan. Oke. Peran iklan sama influencer itu yang pertama itu kalau versi saya ya, ini adalah suplemen traffic. Jadi bukan traffic yang utama, tapi kayak suplemen. Misalnya kita capek, kita beli minuman energi, seketika kita bisa jadi semangat lagi. Tapi ini hanya bersifat sementara. Plusnya, positifnya bisa dilihat langsung banyak yang lihat iklan kita kalau kita pakai iklan dan influencer. Itu kelebihannya ya, kayak suplemen traffic. Kemudian yang kedua adalah branding. Jadi peran iklan dan traffic itu branding bagi bisnis kita. Kenapa? Karena bisa konsisten penayangannya. Kalau iklan selama masih aktif ya dia akan terus konsisten mencari orang-orang baru, orang-orang yang membutuhkan bisnis kita. Influencer selama algoritmanya masih di booster untuk naik, kan ada batas waktunya tuh kalau di medsos ya. Itu berarti kita akan konsisten tayang di followersnya si influencer tersebut. Terus ketiga, hasilnya instan. Jadi peran iklan dan influencer ini menghasilkan hasil yang instan. Penjualannya meningkat sesuai dengan kualitas kontennya ya. Jadi ini tuh saya mewakili teman-teman influencer juga, bahwa ketika kita posting iklan bisnis kita di influencer, meskipun influencer itu punya traffic yang bagus, tapi kalau sumber kontennya nggak bagus, ya cuma sekedar dilihat aja. Kalau nggak menarik, so what gitu loh. Buat apa gitu loh. Banyak iklan bisnis tuh yang sifatnya pengumuman aja. Tapi kalau sifatnya menarik, orang akan jadi kepikiran gini sih, followersnya influencer tersebut atau dari ads kita, apa nih, coba dulu ah. Nah itu tergantung nanti bagaimana kualitas konten iklan kita. Terus kemudian yang keempat adalah kita harus pahami juga bahwa perannya ini temporer atau terbatas waktu. Kalau influencer ya berarti sesuai dengan algoritmanya, algoritma sosial medianya. Kan kita itu misalkan 1 tahun yang lalu kita sudah pasang iklan di influencer, kan nggak mungkin orang lihat lagi. Ada kemungkinan tapi kecil banget orang ketemu sama iklan kita lagi di akun influencer tersebut. Itu makanya kita terbatas waktu sesuai dengan algoritma kalau kita pakai influencer secara organik. Nah kalau pakai iklan itu sesuai dengan budgetnya. Ini pakai iklan ya, nanti lupa saya tulis ya. Ini pakai iklan ads. Jadi tergantung budget kita, duit kita ada berapa. Selama budgetnya masih ada, iklannya akan di booster terus tanpa memperhatikan algoritmanya. Karena yang memang dijual sebenarnya iklan tuh kan jualan spam ya. Kita lagi baca enak-enak, oh ada iklan, berarti kan spam. Cuma spamnya legal karena ya punyanya si media sosial tersebut. Lanjut ya, yang kedua ya. Setelah kita memahami peran iklan dan influencer, kita selanjutnya ya wis lah, yang lalu biarlah berlalu. Tapi kita harus belajar ya, kita harus evaluasi dan analisa kegagalan kita itu karena apa iklannya. Yang pertama, perhatikan kualitas produk atau jasa bisnisnya. Terus kemudian yang kedua, pengalaman pelanggan atau istilah kerennya customer experience ya. Itu apakah sudah sesuai dengan harapan market atau sudah market fit belum? Sudah cocok belum? Nah itu coba dianalisa lagi, dievaluasi lagi, karena itu biasanya yang menyebabkan iklannya gagal. Jadi iklan sudah jor-joran keluar duit banyak, gagal biasanya karena dua ini. Kualitas produk atau jasa bisnisnya gimana, lalu pengalaman pelanggan itu seperti apa. Jadi pengalaman pelanggan itu sederhananya gini ya. Ketika orang menghubungi bisnis kita, mereka nanya-nanya, mereka sampai transaksi, merasakan di bisnis kita, apalagi sudah jadi pembeli, itu mereka apa kesan yang mereka tangkap tentang bisnis kita? Mereka happy atau enggak?
Pengalaman pelanggan itu ya dari tempatnya, dari produknya, dari suasananya, dari atmosfernya, dari karyawan kita, dari proses pembayaran, macam-macam, yang apapun yang ada di dalam bisnis kita pada saat dia masuk sampai dia keluar, atau pada saat dia mau masuk, bagaimana. Coba dianalisa lagi, dievaluasi lagi apa yang perlu diperbaiki. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang evaluasi sudah cukup ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nanti kalau sudah ketemu, pasti nanti hanya akan ketemu macam-macamnya kalau kita sudah evaluasi dan analisa. Nah, berikutnya, lalu bagaimana menyiasati supaya nggak apa lagi ya, nggak gagal lagi iklannya. Yang ketiga, kita harus fokus marketing ke database. Jadi pahami ada dua proses dalam bisnis itu, antara marketing dan selling. Berbeda ya, antara marketing sama selling itu beda. Biasanya sales and marketing dijadiin satu, padahal sebenarnya berbeda. Marketing kalau menurut saya itu fokusnya harusnya ke database dulu. Bagaimana kita, bisnis kita bisa terhubung sama banyak orang, terutama yang mereka memang sudah berminat sama bisnis kita. Salah satu cara untuk fokus ke pengumpulan database adalah dengan menggunakan WhatsApp Business. Karena di WhatsApp Business kita punya fitur yang namanya broadcast. Nah, kemudian WhatsApp Business ini juga selain ada grup broadcastnya ya, kita harus tanyakan nama dulu. Ketika orang kontak sama bisnis kita, misalkan tanya, nih berapa ya harganya, ada produk ini enggak? Jangan biarin kita jawab ada atau harganya langsung, tapi kita ngomong ini dengan bapak siapa, ibu siapa, domisili di mana. Itu penting banget untuk kita bisa mengevaluasi strategi marketing kita ke depannya kan. Karena kita nanti tahu, oh orang ini lokasinya di mana. Terus kemudian tahu dari mana dianya. Dia tahu dari mana ya? Iklan atau informasi kita, apakah dari medsos, dari teman, dari WhatsApp, macam-macam. Nanti kita bisa tahu nanti dari mana dia masuknya. Dan kita bisa menentukan nanti lebih cocok yang mana, platform yang kita pakai itu yang mana. Tapi wajib nanyakan ya. Biasanya nih ciri-cirinya kalau di saya ya, kalau orang sudah mau nyebutin namanya, domisilinya, terus dia tahu dari mana, kemungkinan iyanya sudah 50%. Berarti dia minat serius sama bisnis kita. Mereka pengen minat serius sama bisnis kita. 50%-nya udah dapat. Ya kecilnya udah dapat. Kalau orangnya cuma iseng, mereka nggak akan jawab chat itu. Cukup kita kasih nama customer A atau lead 1, lead 2. Jadi bukan nama orang, tapi tetap masuk ke database kita. Jadi si kontak tersebut tetap masuk jadi si database kita. Kita bisa pakai software WA marketing nanti untuk memaksimalkan proses marketingnya ke depan, karena orangnya sudah masuk dari iklan masuk ke bisnis kita. Jangan dibuang, disia-siain, itu kita kumpulin jadi database kita. Meskipun itu nggak hot market, orangnya nggak serius, tapi tetap bisa kita manfaatin untuk penyebar luasan informasi. Mungkin yang produk gratis atau produk yang harganya sangat murah sekali. Tapi kalau orang sudah nyebutin namanya, domisili, tahu dari mana, biasanya mereka 50%-nya udah serius. Terus kemudian setelah tanya nama, ajak saling save WA. Jadi bisa disetujui, bisa enggak, tapi kita sudah ngajak duluan. Oke, yang ketiga, buat grup broadcast WhatsApp tadi ya. Grup broadcast itu beda sama grup biasa ya. Jadi orang nggak perlu masuk ke sebuah grup, cukup kita aja yang mengelola grupnya. Tapi nanti ketika kita posting di grup tersebut, orang bisa langsung dapat WhatsApp kita, langsung ke pesan pribadi, bukan masuk ke dalam grup. Mungkin nanti saya buatin videonya ya untuk WhatsApp marketing ya, untuk broadcast WhatsApp ya, kalau ada yang belum paham. Oke, yang keempat, buat timeline marketing. Timeline marketing ini penting. Jadi kita harus ngapainnya harus ketemu dulu. Nah, mana ini tadi? Oke, ini timeline marketing ini. Ini ya, timeline marketing. Supaya apa? Supaya kita lebih terarah. Program kita itu lebih terarah, nggak lompat-lompat. Dulu saya lompat-lompat waktu awal-awal mulai bisnis. Pokoknya orang tertarik buat program marketing macam-macam. Tapi itu ternyata bikin capek dan nggak maksimal hasilnya. Terus setelah terarah, mudah dikelola kalau kita punya timeline marketing ya. Mudah dikelola, terus lebih menarik. Nah, contohnya kayak gimana? Kayak gini nih, contoh ya. Minggu pertama, oke, kita sebar brosur sama ads, kita terjunin brosur sama ads.
Oke, selama seminggu nanti ada respon masuk, kita booster pakai influencer yang pertama. Influencer 1 pakai undangan event. Jadi influencer tugasnya mengundang untuk masuk ke bisnis kita dengan mudah. Makanya kita buat event yang gratis atau event yang berbayar murah. Kalau saya sih lebih ikut aliran yang berbayar murah ya. Kalau yang ikut undangan event gratis itu pasti banyak yang mau. Kita nanti memilah-milah lagi orang yang mau sama yang enggak. Lebih baik pakai yang bayar murah. Kalau di bisnis saya ya, enggak tahu nanti bisnisnya teman-teman gimana. Sesuaiin aja. Terus kemudian yang ketiga, minggu ketiga kita fokus untuk registrasi event online berhadiah. Jadi kita membuat event online terus yang berhadiah. Jadi setelah diundang tadi kan, orang datang kita jelasin, kita tahap 2 ke event online yang berhadiah. Orang kan pasti tertarik lagi, lebih tertarik lagi untuk ikut event online-nya. Belum jualan ya. Jadi supaya orang lebih banyak gabung sama kita. Terus baru ke minggu keempat, di tanggal 24 sampai tanggal 25. Jadi tanggal 25 itu kan ada yang gajian. Tanggal 1 sampai tanggal 5 juga ada yang gajian. Makanya di tanggal 24 akhir bulan sampai tanggal 5 kita fokus follow up database yang kita sudah bentuk dari acara minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ini tadi dalam bentuk promo spesial yang itu sifatnya ketika ditawarin orang langsung yes or no. Jadi beli atau enggak. Karena di sini tadi sudah tersaring di awal ini tadi. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah buat materi iklan baru. Nah, kan yang iklan pertama tuh gagal ya, yang ini yang sudah jor-joran kan sudah terbukti gagal. Makanya sekarang kita buat iklan baru aja. Iklannya bisa bentuk text copywriting, bisa bentuk video 14 detik. Kenapa 14 detik? Karena 15 detik nanti nggak bisa di story, makanya dibatasi 14 detik aja. Terus kemudian desain grafis 1:1 supaya bisa ke all medsos. 1:1 itu bentuknya bujur sangkar ya, persegi. Lalu distribusikan ke audiens setelah kita buat iklan baru. Jadi ada 3 versi, ada copywriting, ada video 14 detik yang berdiri, videonya ya portrait. Terus kemudian ada desain grafis 1:1 yang persegi. Itu lalu kita kemudian didistribusikan ke audiens. Bisa pakai cara organik ya, kita kayak posting konten seperti biasa. Terus kita pakai optimasi, lalu kemudian pakai ads. Pakai ads ini iklan yang berbayar. Kemudian pakai influencer. Jadi 3 ini. Setelah iklannya diperbaiki, kita jalankan, distribusikan ke audiens potensial dengan 3 cara ini: organik, ads, sama influencer. Terus kemudian pastikan konten iklannya menarik. Nah, belajar dari pengalaman yang sebelumnya, jangan ulangi lagi buat konten asal. Wos, pokoknya sudah bayar influencer, sudah bayar ads, sudah dioptimasi, hashtagnya, deskripsinya udah dioptimasi, pasti berhasil. Belum tentu, karena lihat dulu kontennya apa, kontennya seperti apa, konten iklannya. Lagi-lagi ke bahan dasarnya. Bumbu itu melengkapi ya, tapi bahan dasarnya ini apa dulu? Konten iklan. Jadi konten iklannya pastikan harus menarik. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan membuat konten iklan yang menarik, bisa nanti minta tolong dibuatkan di adscreator.id. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Semoga bermanfaat, semoga makin laris ya. Jangan ulangi lagi kesalahannya dalam iklan dan marketing.